Selamat sore, sahabat pengayoman. Apa kabar? Halo. Selamat sore, sahabat pengayoman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini akan kembali lagi nih sharing bareng Yomin dan kita akan membahas tentang Paralegal Justice Awards, apresiasi untuk juru damai di desa. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Pak Kartiko Nurintias, penyuluh hukum ahli utama dari BPHN. Nah, tanpa berlama-lama, aku mau langsung undang nih Pak Kartiko untuk ngobrol langsung dengan kita terkait Paralegal Justice Awards. Sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Sebetulnya ini awards-nya itu apakah untuk teman-teman gitu yang sangat memperjuangkan terkait hukum atau bagaimana, kita cek dulu yuk. Dan sekarang aku mau undang ya Pak Kartikonya untuk bisa join langsung bersama kita. Oke, kita tunggu. Oh ya teman-teman, aku mau info nih. Nanti jangan lupa untuk tanya-tanya ya ke kita tentang Paralegal Justice Awards ini. Karena ada hadiah nih, 2 merchandise menarik dari BP yang terbaik dan menarik. Jadi jangan lupa untuk tanya-tanya ya. Oke, aku sudah coba untuk join. Udah, mari kita sambil tunggu. Halo, Bapak. Selamat siang. Selamat sore. Udah sore nih di sini. Selamat sore, Selamat sore. malam yang indah, malam libur. Iya. Halo Bapak, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Kartiko di acara sharing bareng Yomin. Hari ini kita akan membahas ya Pak tentang Paralegal Justice Awards, apresiasi untuk juru damai di desa. Nah, terkait dengan Paralegal Justice Awards ini nih Pak, mungkin masih banyak sahabat pengayoman tuh yang belum tahu ya tentang Paralegal Justice Awards. Jadi mungkin boleh nih Pak mulai diberikan informasi sedikit sebetulnya Paralegal Justice Awards itu apa ya Pak gitu. Baik, sahabat pengayoman, sahabat BPHN, eh, karena namanya juga Paralegal Justice Award, berarti kan penghargaan ya, penghargaan terkait dengan kegiatan paralegal yang dilakukan oleh para kepala desa atau lurah. Para kepala desa, lurah kan dalam tusi kesehariannya dia selalu memberikan advokasi penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakatnya dengan secara musyawarah, dengan tanpa melalui jalur pengadilan. Artinya dia mengedepankan kegiatan yang non litigasi. Kalau bahasa di kami ya, non litigasi, sehingga kita kompetisikan seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, kita kompetisikan, kemudian kita lihat bagaimana mereka itu melakukan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakatnya. Sebagai ujung tombak tentunya kepala desa itu atau lurah itu sudah punya pengalaman banyak. Nah, oleh karena itu kita care nih, Kementerian Hukum dan HAM care untuk memberikan award bagi mereka melalui penyeleksian secara kelembagaan, melalui Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal, dan BPIP. Jadi maksudnya agar kepala desa itu tetap bersemangat, mempunyai motivasi dengan diberikannya oleh negara penghargaan, sehingga kedepannya diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat melalui penyelesaian sengketa secara damai, sehingga berdampak
tentunya pada pertumbuhan ekonomi, terciptanya investasi, masuknya investasi di masing-masing daerahnya, karena menurut data daerahnya sudah kondusif atau aman, sehingga terbuka peluang untuk investasi yang berdampak kepada lapangan pekerjaan, para wisata, dan lain sebagainya. Gitu, Mbak dan sahabat BPHN dan sahabat pengayuman. Oke, jadi memang mulia banget ya Pak, tujuan dari para Legal Justice Awards, karena memang ternyata kalau di tingkat desa itu sebetulnya memang banyak banget permasalahannya, dan eh, kepala desa ataupun ataupun lurah ini membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di desa. Jadi untuk para Legal Justice Award ini terbatas hanya untuk kepala desa maupun lurah gitu ya Pak? Atau Ya, sebetulnya apakah masyarakat biasa juga boleh nih Pak untuk ikutan? uh, untuk sementara ini yang kita gagas oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya kepada kepala desa dan lurah. Kedepannya mungkin tidak tertutup kemungkinan akan kita kembangkan dan pikirkan untuk masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Barangkali itu, Mbak. Oke. Jadi saat ini masih terbatas untuk para Legal Justice Awards ini untuk kepala desa maupun lurah. Tapi kabar baiknya mungkin nanti di kesempatan yang lain gitu ya, mungkin di awards yang Ya, lain akan dibuka kesempatan nih untuk akademisi, masyarakat yang memang aktif masyarakat. ataupun akademisi gitu ya Pak. Wah, menarik sekali. Ah, Pak, terkait yang para Legal Justice Awards ini, Pak, kira-kira kegiatannya tuh kapan dilaksanakannya ya Pak gitu. Terus rangkaian penilaiannya tuh seperti apa sih Pak gitu. Karena kan pasti banyak banget nih kepala desa ataupun lurah yang mau ikutan ya Pak. Karena di Indonesia aja tuh mungkin beribu-ribu nih, ada beratus-ratus desa gitu. Gimana nih Pak Iya, rangkaian penilaiannya? iya. Jadi eh, Pak, kalau pada waktu kegiatan para Legal Justice Award di tahun lalu itu pendaftarnya mencapai 1.000 lebih ya. Eh, Cuma kan kita tidak mungkin akan mengakomodir 1.000 itu terus kemudian kita ajangkan dalam kompetisi, karena banyak hal yang harus dipikirkan ya, tempatnya, kemudian biayanya. Nah, untuk yang tahun ini karena pembukaan pendaftaran itu sudah dibuka pada tanggal 1 November 2023 dan akan ditutup pada tanggal 20 Februari 2024. Data yang kami terima dari kurun waktu yang telah kita buka itu sampai dengan hari ini berjumlah 878 peserta pendaftar yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, jadi Mbak, itu yang sudah kami terima sampai dengan saat ini. Dari 34 provinsi sudah mendaftar sebanyak 878 peserta. Di mana tentunya untuk proses seleksi yang akan dilakukan untuk tahun 2024 ini berjenjang. Kalau tahun lalu di 2023 proses seleksinya ada di kami di pusat, tetapi untuk tahun 2024 ini kita lakukan pengembangan karena jumlahnya banyak, maka proses seleksinya dimulai atau berjenjang dari seleksi daerah tingkat kabupaten, kemudian atau kota, seleksi daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir kita seleksi tingkat nasional. Yang terakhir itu nanti yang tingkat nasional jumlahnya sebanyak 300 peserta yang nanti apabila lolos seleksi tingkat nasional akan kita undang ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian para Legal Justice Award yang diawali dengan para Legal Academy. Dalam para Legal Academy ini para kepala desa akan
diberikan pengetahuan hukum dasar oleh tenaga-tenaga ahli yang baik itu dari Mahkamah Agung, tenaga ahli dari Mahkamah Agung, dan juga tenaga-tenaga ahli dari Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari kementerian terkait lainnya yang tadi di awal saya sampaikan. Demikian itu Mbak. Wah, Pak, berarti sekarang sudah 878. 28 ya. Wah, saingannya kayaknya cukup ketat nih, Pak. Banyak Mbak, banyak sekali tuh Mbak, banyak sekali. Iya Banyak. nih kayaknya. Tapi Dan bukan berarti apa namanya tidak menutup kemungkinan dia Pak untuk teman-teman masih bisa melakukan pendaftaran. Betul Pak? ya, tanggal 20 terakhir. Tapi itu sudah termasuk input yang harus dilakukan ya, input data yang harus dilakukan dari masing-masing daerah. Gitu, Mbak. Oke. Wah. Jadi teman-teman, walaupun eh, sekarang sudah 878, tapi jangan takut, masih bisa buka kesempatan untuk pendaftaran di tanggal 20 Februari 2024. Itu pendaftaran terakhir ya, gitu. Masuk input data ya, Mbak? Ya, Termasuk input datanya. oke. Pak, tapi boleh nggak sih Pak di spill dikit gitu, kira-kira seleksinya tuh apa aja sih Pak sebetulnya gitu, yang dinilai tuh apa aja sih? Ya, untuk paralegal akademinya nanti secara keseluruhan dulu ya, secara keseluruhan untuk seleksi itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama terkait non-litigation pitchmaker, di mana kepala desa atau lurah yang berperan dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya. Kemudian kepala desa yang memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai kepala desa serta dia harus menciptakan kemudahan dalam pelayanan publik yang diberikannya. Nanti kita nilai itu. Kemudian yang pertama penyelesaian sengketanya juga kita nilai. Itu untuk kategori penghargaan non-litigation pitchmaker-nya. Kalau untuk yang kedua, Anubawa Sasana Desa Jagaditanya, itu nanti yang kita nilai seberapa besar kepala desa atau kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam upaya pertumbuhan dan penciptaan investasi pariwisata dan lapangan kerja di daerahnya. Itu untuk Anubawa Sasana Desa Jagadita. Jadi ada di mana penilaian itu desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pertumbuhan penciptaan investasi, pariwisata dan lapangan kerja. Kita lihat sejauh mana penciptaan investasi itu, seberapa banyak investor masuk ke wilayahnya. Kemudian seberapa banyak juga pengembangan wilayahnya menjadi wilayah-wilayah pariwisata, dan seberapa banyak juga rekrutan dari sumber daya manusia dalam mengisi lapangan kerja terkait dengan pembukaan investasi dan pariwisata di wilayahnya. Yang ketiga, Mbak, untuk Paralegal Justice Award, karena ini merupakan anugerah yang diberikan kepada kepala desa yang mendapatkan gelar non-litigation pitchmaker dan Anubawa Sasana Desa pada waktu yang bersamaan, maka mereka harus memiliki 2 item yang di atas. Yang pertama terkait dengan non-litigasi, yang kedua terkait dengan Anubawa Sasana Desa Jagadita. Kalau itu dua-duanya dimiliki, didapat oleh para kepala desa dan desanya, maka yang mereka berhak untuk masuk dalam Paralegal Justice Award, gitu. Jadi ada step-step penyaringan, tetapi tidak dipungkiri juga mungkin nanti ada kepala desa yang hanya mendapatkan non-litigation pitchmaker karena tidak bisa mendapatkan dua-duanya, atau sebaliknya
mungkin juga ada kepala desa atau desa yang mendapatkan hanya Anubawa Sasana Desa Jaga Ditanya gitu Mbak. Oh, jadi memang ada beberapa nominasi ya Iya. Pak, gitu, Nah, yang ya. dibuka Yang terakhir nih. barangkali Mbak ada terkait dengan apa favorit publik favorit publik ini medianya nanti langsung real time bisa dilihat oleh kepala desanya, bisa dilihat oleh juri-jurinya, bisa dilihat oleh narasumbernya, bisa dilihat oleh Pak Menteri, bisa dilihat oleh Pak Ketua Mahkamah Agung seperti tahun lalu itu melalui voting, Mbak. Jadi voting yang di mana kepala desa itu dipilih oleh masyarakat sehingga peran masyarakat bisa terlihat bahwa memang kepala desa itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi yang memberikan voting itu masyarakat. Jadi nanti angkanya tidak tidak berhenti, bergerak terus gitu, dan sampai saat nanti kita tentukan untuk berhenti akan terlihat dengan jelas jumlah terbesarnya ada di mana. Kalau yang lalu di Banyuwangi ya, kalau nggak salah ya, di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Dan itu tidak bisa itu ya, tergantung kepala desanya dia dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya untuk ikut serta dalam voting itu, atau kepala desa itu tidak bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berlomba untuk voting gitu Mbak. Agak sedikit ramai nanti untuk favorit publiknya karena itu real time dan langsung dilihat oleh pimpinan-pimpinan kementerian. Barangkali itu Mbak. Wah, ini menarik sih Pak. Jadi meskipun gitu ya Pak, yang join, yang ikutan sebagai peserta itu kepala desa ataupun lurah, tapi kita sebagai masyarakat juga bisa ikut serta ya Pak untuk Iya, voting gitu. voting itu Mbak, selain karena yang menggerakkan tidak mungkin kalau bukan tokoh-tokoh di wilayahnya, seperti misalnya Babinsanya, Kapolseknya, bupatinya, itu semua terlibat dalam voting itu untuk terus-menerus memonitor warganya, memberikan voting, termasuk anak-anak sekolah gitu loh Mbak. Jadi sebanyak-banyaknya kalau dia yang terbanyak ya itu yang mendapatkan favorit publiknya menurut penilaian kita gitu. Wah, jadi mungkin sahabat pengayoman nih, kalau saat ini belum terbuka untuk masyarakat, tapi bukan berarti tidak bisa ikut berpartisipasi ya Pak. Jadi mungkin ini kesempatan nih untuk sahabat pengayoman bisa voting desanya gitu yang berhasil masuk nominasi di Paralegal Justice Awards Oke. gitu. Dan ini juga bisa dilihat ya Pak, em, nanti siapa aja atau desa mana aja nih yang masuk dalam nominasi di Paralegal Justice Awards. Nah, Ya. kira-kira itu bisa dilihat di mana sih Pak nanti pengumuman daftar desa yang masuk Ah, ataupun juga kepala desa yang masuk? iya, ada website ya kita namanya pja.go.id. Nanti sorry, pja.bphn.go.id. Itu nanti bisa dan ini website yang sudah dari awal para kepala desa itu familiar karena pengumuman pembukaannya juga melalui website ini, kemudian segala informasi pemberitahuan nanti juga melalui website pja.bphn.go.id gitu Mbak. Oke, berarti nanti teman-teman bisa pantau langsung nih apakah desanya masuk atau enggak, atau kepala desanya tuh berhasil nih sebagai Pembagiannya nominator ya, gitu, bisa cek di pja.bphn.go.id. iya. Tapi sekedar tambahan kalau saya lihat dari data statistik yang ada yang dari 878 itu berasal dari eh, Sulawesi pertama. eh, saya bacakan dari Aceh 7, kemudian Sumatera Utara 50,
kemudian Sumatera Selatan 30, Sumatera Barat 49, Sulawesi Utara 47, Bali 76, Bengkulu 28, Daerah Istimewa Yogyakarta 52, Maluku Utara 48, Nusa Tenggara Barat 38, Lampung 37, Sulawesi Tengah 14, Sulawesi Barat 7, Papua Barat 1, Papua 1, Nusa Tenggara Timur 8, DKI Jakarta 36, Banten 6, Gorontalo 20, Jawa Barat 59, Jawa Timur 103. Paling banyak ini Jawa Timur. Antusiasnya luar biasa. Jawa Tengah 24, Kepulauan Bangka Belitung 35, Kalimantan Tengah 11, Kalimantan Timur 11, Kalimantan Barat 10, Kepulauan Riau 15. Itu, Mbak. Cukup luar biasa kalau menurut saya. Total pendaftar 878, terdiri dari 34 provinsi, 512 kepala desa, 366 lurah dari 218 kabupaten dan kota, dan 546 kecamatan. Wah, hebat menurut saya. Iya, akan ramai. Bagus. Tinggi ya Pak. Wah. Tapi bukan berarti nih dengan antusias yang tinggi gitu, terus yang belum daftar jadi pesimis. Enggak. Teman-teman yang belum daftar atau ternyata dilihat desanya belum daftar, buruan ajak kepala desanya untuk ikutan para Legal Justice Awards. Karena ini salah satu awards yang bergengsi nih untuk teman-teman di desa. Iya, Oke. tinggal 4 hari lagi, Mbak. 4 hari lagi, betul. Jadi Iya. buruan nih coba dicek kalau desanya belum ikutan nih, bagi teman-teman yang jadi taruni ya, warga-warga Karang Taruna di desa gitu. Coba cek, Pak udah ikutan belum? Kita harus ikutan nih. Kapan lagi? Ini pendaftarannya akan segera ditutup di 20 Februari 2024. Jadi harus segera mendaftar. Ini ada Pak, hal yang menarik juga nih Mbak, yang saya perlu informasikan. apa tuh Jadi bagi Pak? peserta di tahun 2023 yang sudah mengikuti PJA tapi tidak mendapatkan kelulusan tahapan audisi, dia kalau mendaftar di tahun ini akan mendapatkan semacam pertimbangan untuk dapat diutamakan ikut lagi gitu. Jadi mereka kan kemarin ada yang tidak lulus gitu loh. Sekarang mendaftar lagi, maka akan menjadi pertimbangan khusus dari kami karena sudah tahun lalu mendaftar tapi tidak bisa masuk gitu. Mudah-mudahan ini terinformasikan kepada teman-teman kepala desa di sana. Iya, mantap sekali. Jadi benar-benar untuk teman-teman nih yang kemarin mungkin masih gagal, belum berhasil gitu ya Pak. Nah, ini kesempatan nih buat daftar lagi karena bisa jauh lebih dipertimbangkan gitu ya. Karena kemarin sudah daftar, terus sekarang masih ikut berminat untuk mengikuti para Legal Justice Awards ini. Nah, Pak, gelar loh Mbak, gelarnya gelar NLP kan gelar yang jarang karena kan sudah ditentukan oleh kita semua bahwa itu menjadikan gelar yang resmi yang bisa digunakan setelah namanya itu non litigation pitchmaker gitu, NLP. Luar biasa. Saya aja belum punya gelar itu karena harus mengikuti pelatihan dulu. Jadi itu susah tuh. Itu kalau nggak ikutan ini nggak dapet ya Pak ya. Non litigation peacemaker. Pak, ini saya udah banyak banget dapat pertanyaan dari netizen selama Bapak tadi menerangkan gitu. Tapi mungkin teman-teman masih sangat antusias lagi nih, pingin tahu lebih mendalam lagi terkait para Legal Justice Awards. Jadi saya izin Pak untuk mulai masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh netizen ya Pak.
Nah, sebagai informasi nih Pak, kemarin gitu kami dari Kementerian Hukum dan HAM tuh sempat buka question box untuk teman-teman sahabat pengayoman yang ingin tanya tentang para legal justice awards. Dan di sini udah ada sekitar lebih dari uh, nggak bisa jelaskan lebih lanjut gitu, cuman di sekitaran puluhan yang nanya sejujurnya, sampai bingung ini karena nggak dinomorin. Jangan bingung, Ya, Pak. tapi kita Semangat. udah pilih beberapa yang terbaik aja ya Pak. Jadi mungkin saya Siap, akan mulai siap. tanyakan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang sudah kita pilih. Nanti juga ada ini pertanyaan yang dari live ya Pak. Gitu. Nah, ada yang bertanya Pak gitu. Ini pesertanya itu hanya terbatas untuk kepala desa saja. Nah, kalau misalkan ada perkumpulan yang di dalamnya ada bantuan hukum dan paralegal, itu bisa ikutan eh, paralegal justice awards juga nggak ya Pak? Jadi dia tuh bentuknya perkumpulan gitu, tapi memang di dalamnya ada paralegal paralegal gitu. Nggak bisa, Mbak. Untuk sementara ini belum bisa mengakomodir itu karena persyaratan administrasi yang harus disampaikan salah satunya berupa SK, surat keputusan sebagai kepala desa atau lurah yang masih berlaku. Jadi kalau mereka yang ada di dalam rumahnya OBH, para legal itu, dia tidak memiliki surat keputusan sebagai kepala desa atau lurah. Artinya persyaratan administrasinya belum bisa terpenuhi. Jadi memang untuk yang tahun kemarin dan tahun ini kita masih berkonsentrasi kepada edukasi bagi kepala desa selaku ujung tombak pimpinan di masyarakat paling di bawah yang langsung bersentuhan menghadapi permasalahan-permasalahan masyarakat sehingga mereka mempunyai pengetahuan tentang hukum dan cara-cara penyelesaian melalui mediasi, teknis-teknis penyelesaian secara mediasi. Itu dulu sementara yang dapat kita akomodir. Mungkin yang saya bilang tadi, ke depan akan kita akomodir, baik itu akademisi, baik itu organisasi bantuan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Oke. Jadi sudah dijawab dan ditegaskan kembali ya oleh Pak Kartiko kalau sampai saat ini masih terbatas nih teman-teman untuk kepala desa saja ataupun lurah. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa berpartisipasi. Teman-teman masih bisa berpartisipasi dengan voting Iya. ya Pak. Voting lurahnya, kepala desanya untuk bisa mendapatkan um, Award. award di Paralegal Justice Yes. Awards ini. Iya. Oke. Nih Pak, ada pertanyaan lagi. Kira-kira tim penilainya tuh siapa aja ya Pak untuk Paralegal Justice Awards ini? Wah, nih kayaknya udah semangat nih buat join. Harus tahu nih kira-kira jurinya siapa aja. Jadi dari awal pendaftaran tentu dilakukan seleksi untuk tahun ini dilakukan oleh masing-masing daerah secara berjenjang. Kalau kepala desa yang adanya di kabupaten, maka penseleksian dilakukan di kabupatennya, kemudian dibuatkan SK yang harus ditandatangani oleh bupati. Maksudnya apa? Karena yang tahun lalu banyak keluhan dari para kepala desa yang hadir, yang masuk seleksi lolos, tetapi tidak mendapatkan perhatian dari kepala daerahnya. Oleh karena itu, berdasarkan masukan-masukan itu, kita merubah tahun ini. Penseleksian, kita libatkan daerah. Daerah untuk ikut terlibat menseleksi. Sehingga mereka paling tidak ada itu moral lah untuk mendukung nih anak bangsa di daerahnya untuk bisa menang kan gitu ya. Nah, seleksi di daerah itu pasti melibatkan pemerintah daerah, juga melibatkan pengadilan negeri dan kantor wilayah, dan juga syukur-syukur dinas-dinasnya juga ikut terkait dalam penyeleksian. Nanti setelah dibuatkan SK, maka
eh, secara berjenjang dari bupati, kemudian ke gubernur, nanti kemudian pengirimannya kepada tim seleksi nasional. Jadi penseleksiannya seperti itu, dan persyaratannya ada yang tadi disampaikan melalui website. Mereka sudah paham benar apa yang harus disampaikan untuk syarat-syarat produk-produk, kemudian video-videonya seperti apa, itu bisa dibaca di dalam website melalui persyaratan administrasi dan teknisnya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Jadi, apa namanya, karena tahun ini sangat berjenjang gitu ya tiap daerahnya. Jadi tim penilainya memang dimulai dari daerah dulu ya, Iya. Pak. Dimulai dari apa namanya, tingkat Nah, ya kabupaten, tingkat kota, kabupaten, terus kota, provinsi, habis itu provinsi, baru naik ke nasional, nasional gitu. nasional Oh, ya. ya, betul. Oke, Pak, ini kan tahun lalu sudah ada ya, Pak. Iya. Terus tahun ini kembali diadakan gitu. Nah, saya jadi ingin nanya nih, Pak, sebelum masuk ke pertanyaan lain. Eh, Apa sih, Pak, bedanya antara yang tahun lalu dengan yang sekarang? Yang paling membedakan Yang rangkaian kegiatannya tuh apa, paling Pak? membedakan rangkaiannya yaitu penseleksiannya. Kalau tahun lalu semua penseleksiannya dilakukan di pusat, secara nasional. Nah, tahun ini penseleksiannya dilakukan berjenjang sesuai dengan kabupaten, kota, atau provinsi yang kepala desa lurahnya itu berada. Dan wajib harus ditandatangani oleh kepala daerah setempat. Kalau tahun lalu kan enggak, dia masing-masing bisa langsung gitu. Nah, karena itu karena langsung itu, maka banyak kepala desa yang atau lurah yang kok nggak, kami malah oleh pimpinan kami kok nggak mendapat perhatian sih, katanya, oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, oleh Ketua Mahkamah Agung, malah kami luar biasa diberikan award. Nah, tapi sampai ke wilayahnya lagi udah menang, berupaya 5 hari 4 malam di gojlok, diberikan materi, tidur sampai malam-malam kan gitu. Iya, karena kegiatannya sampai malam gitu loh, Pak. Kok nggak dapat perhatian nih sama kepala daerahnya. Oleh karena itu kita merubah penseleksiannya sudah dari awal diketahui oleh kepala daerahnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan itu mereka lebih antusias, lebih bersemangat, dan mudah-mudahan lebih mendapatkan dukungan material dari masing-masing kepala daerahnya untuk datang ke Jakarta. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi sedikit berbeda dengan tahun 2023 atau tahun sebelumnya, yaitu di proses seleksinya Ya. gitu ya, Pak. Tapi kalau misalkan di Paralegal Akademinya ada perubahan nggak ya, Pak? Untuk Dengan tahun ya, yang kemarin? secara umum tidak ada perubahan. Secara umum tetap jumlahnya juga masih 300 peserta. Nanti 878 itu pasti terseleksi jadi 300, Mbak. Dari 300 itu terbagi dalam 4 juga tadi yang saya bilang, non litigation pitchmaker ya toh, kemudian apa lupa, Anubawa Sasana Desa Jagadita, kemudian para legal justice award-nya, kemudian baru yang public iya, public favorit publik, iya itu. Oke, jadi tetap nanti akan ada seleksi untuk 300 peserta top 800 itu gitu ya, akan Pak, terseleksi untuk ya, mengikuti Paralegal Academy di Jakarta, Pak. di Jakarta. Di Di Jakarta. Jakarta, Pak. Oke. Wah, ini menarik sih, Pak. Nanti berarti kita akan melihat nih siapa saja nih kepala-kepala desa kita yang tercinta yang berhasil lolos sampai ke Jakarta gitu ya, Pak. Oh, Pak, saya masuk ke pertanyaan lagi. Ini ada yang bertanya sih, Pak.
kira-kira di tahun ini itu ada tema khusus nggak sih Pak? Atau em, biasanya tiap tahun nggak ada tema tertentu atau gimana Pak? Ini bukan apa, kalau tema besarnya yaitu bagaimana, bukan itu ya, bagaimana para kepala desa lurah itu menjadi kepala desa atau lurah yang menguasai hukum, menguasai hukum dasar dan menguasai teknis-teknis mediasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tahun ini masih sama, karena apa? Karena ini merupakan evaluasi dari kegiatan tahun 2023 untuk kegiatan 4 besar tadi. Para non-litigation pitchmaker, Anubawa Sasana Desa Jagadita, para Legal Justice Award, dan partisipasi publiknya. Itu. Hmm, Oke, Em, jadi masih tetap untuk 4 nominasi ya Iya, Pak ya. Nggak ada yang khusus, belum. tapi memang masih di 4 nominasi besar itu gitu. Dan em, untuk mungkin boleh diperjelas lagi Pak, apakah nanti eh, kepala desa ini boleh daftar 4 nominasinya atau hanya boleh Iya, salah satunya aja iya. Pak gitu? Untuk kategori pertama ya, saya sampaikan kepada sahabat BPHN dan sahabat pengayoman. Untuk kategori pertama akan ada top 10 favorit publik yang dipilih melalui vote pada pja.bphn.go.id yang dimulai bersamaannya dengan pelaksanaan seleksi daerah. Nah, itu bisa dimonitor sampai acara penutupan ini ya, yang top 10 favorit sampai diumumkan lah. Kemudian yang kategori kedua, top 10 para Legal Justice Award diberikan kepada 10, hanya 10 peserta dengan nilai terbaik. 10 Hmm, peserta yang hanya dengan nilai yang terbaik untuk top 10 para Legal Justice Award. Karena itu puncaknya penghargaan. Top 10 para hmm, Legal Justice Award. Kemudian yang kategori ketiga yaitu anugerah para Legal Justice Award bagi peserta yang memenangkan non-litigation pitchmaker serta anubawa Sasana Desa Jagadita. Jadi untuk kategori kedua ada 2 anugerah para Legal Justice Award, yaitu peserta yang memenangkan NLP non-litigation pitchmaker dan peserta yang memenangkan Anubawa Sasana Desa Jagadita. NLP-nya untuk personalnya, kalau Anubawa Sasana Desa Jagaditanya untuk desanya atau lurahnya, kelurah wilayahnya, untuk wilayahnya. Satu untuk personnya, orangnya pribadi sebagai pejabat, kedua untuk wilayahnya. Kayak di kita hmm. desa sadar hukum gitu loh. Gitu, Oh, gitu. Tapi kan itu kan wilayahnya, desanya. Tapi kalau ini ya untuk kategori ketiga ada 2 yang akan kita berikan anugerah. Yang pertama terkait dengan kepala desanya, yang kedua terkait dengan desanya. Yang terakhir menyangkut ke kategori keempat, penerima penghargaan non litigation pagemaker atau sasana desa, sasana Anubawa Sasana Desa Jagadita. Salah satu hmm. nggak, kadang kan pasti ada yang nanti kalah, dia akan dapat NLP doang atau dapat Anubawa Sasana Desa Jagadita gitu. Nah, itu masuk dalam kategori keempat. Barangkali itu Oh, Pak ya. oke Pak. Tapi berarti tetap ya Pak, kita sebagai masyarakat desa gitu ya, karena kan kita bagian juga dari masyarakat desa itu bisa mendukung ya Pak di Betul. yang favorit gitu. Baik, dan kita juga bisa pastinya mendukung secara moral ya untuk para kepala desa kita gitu ya, agar bisa berhasil membawa pulang nih awards dari para Legal Justice Awards-nya Suatu gitu. kebanggaan lah Dan daerahnya apabila kepala desanya berhasil mendapatkan para awardnya,
suatu kebanggaan yang luar biasa. Beberapa daerah Betul. malah menseremonikannya oleh gubernur seperti Sumatera Selatan. Nah, ya, Sumatera Selatan, Palembang aja yang tidak mendapatkan top 10 itu kepulangannya para kepala desa disambut oleh gubernurnya melalui acara seremoni yang luar biasa menurut saya. Ada perhatian yang sungguh besar dari para pimpinan daerahnya. Iya, betul Pak. Emang pastinya ini suatu prestisius ya Pak gitu, Iya, baik untuk kepala desanya maupun desanya itu sendiri iya, gitu. Langsung betul nanti betul itu Mbak. kalau menang tumpengan gitu ya Pak, atau langsung diarak Pasti kayaknya. pasti. Iya. Oke, Pak, tadi ada pertanyaan lagi dari live. Sebentar, saya coba bacakan. Hmm, ini ada pertanyaan terakhir sih, Pak. Ini kan apa namanya? Ada beberapa lembaga, Pak. Pertanyaannya adalah ada beberapa lembaga yang ikut dalam Paralegal Justice Awards ini. Gak cuma Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga kementerian-kementerian lainnya kayak Kementerian Desa, terus ada dari Mahkamah Agung. Nah, ini nanti apakah akan ada semacam apa tadi itu? eh Akademinya itu akan dari semua kementerian kah atau hanya dari Kemenkumham aja? Karena kan tadi Bapak bilang Paralegal Academy ya, Pak, gitu. Iya, dari seluruh kementerian terlibat dalam mensukseskan Paralegal Justice Award. Jadi masing-masing kementerian lembaga yang terlibat sudah mendapatkan porsinya masing-masing terkait dengan tanggung jawab menyangkut pelaksanaan Paralegal Justice Award-nya ini. Jadi misalnya Mahkamah Agung, nah itu nanti hakim-hakim ad hoc-nya atau narasumber yang berasal dari Mahkamah Agung akan memberikan praktek teknis penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, misalnya seperti apa teknisnya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ahli hukum itulah yang nanti yang akan memberikan materinya dalam akademi yang kita selenggarakan, gitu Mbak. Wah, Kemudian oke. kemudian Siapa? untuk yang kementerian lembaga lain seperti Kementerian Desa Tertinggal (PDT) itu sesuai dengan porsinya karena memang kepala desa bersentuhan erat dengan dana-dana desa, dana-dana yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah melalui desa, sehingga nanti ada materi-materi khusus juga yang harus disampaikan oleh Kementerian Desa Tertinggal terkait dengan pengelolaan dana-dana desa, supaya para kepala desa yang ada, yang selama ini kita dengar banyak yang tersangkut kasus pidananya, kemungkinan insya Allah di tahun 2024 dapat diminimalisir dengan adanya Academic Awards seperti ini. Sehingga tambah lagi pengetahuan bagi para kepala desa dan lurah untuk mengelola dana desa sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barangkali itu, Mbak. Oke, berarti sebetulnya memang sangat bagus sekali untuk program Paralegal Academy ini ya, Pak, karena Rugi kalau yang nggak mau ikut, rugi kalau menurut saya sih, karena luar biasa materi yang akan mendapat materi ajar yang akan dia dapat gitu, yang akan mereka dapat itu luar biasa, dan tidak ada karena ini sebagian besar materi praktek yang tidak ada di dalam bangku sekolah atau teori-teori yang ada di dalam buku. Jadi ada bagaimana cara teknis mediasi secara singkat tetapi para pihak sepakat diselesaikan secara musyawarah. Itu kan harus ada teknik-teknik yang dapat memikat para pihak untuk patuh kepada apa yang dilakukan oleh kepala desa untuk penyelesaian secara musyawarah. Gitu. Ada caranya, ada teknisnya lah, ada seninya, ada ilmunya di situ.
gitu. Setuju, Pak. Kalau kata anak zaman sekarang sih info A1 ya, Pak. Langsung dari sumbernya. Ya, 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 Oke, ya. ya. Siapa? Wah, ini melihat waktu, Pak, mohon maaf. Kayaknya Iya. untuk perbincangan kita sampai dengan saat ini, tapi tadi informasinya udah cukup lengkap, Pak. Sudah diinfokan terkait Paralegal Justice Awards. Jadi memang Paralegal Justice Awards ini pendaftarannya masih dibuka sampai 20 Februari 2024 ya, 4 hari Pak. lagi. 4 hari lagi. Yang belum daftar, segera daftar. Coba teman-teman cek kepala desanya udah daftar atau belum. Kalau belum, buruan disuruh daftar karena Iya, iya. pendaftarannya sudah makin jadi harus daftar gitu ya. Kapan lagi ini desanya bisa dilihat gitu ya secara nasional, dan apalagi kalau sampai juara gitu ya Pak. Wah, ini pasti bergengsi sekali. Dan teman-teman nanti meskipun yang terdaftar itu kepala desa maupun desanya, bukan berarti teman-teman nggak bisa ikut serta. Teman-teman sebagai masyarakat desa bisa memberikan votingnya melalui pja.bphn.go.id. Menangkan desa kalian, kepala desa kalian sebagai favorit publik. Betul ya Pak? Di pja.bphn.go.id. Iya, betul. Betul. Oke. Nanti kalau misalkan Pak, pertanyaan paling terakhir banget nih, saya janji ini yang paling terakhir. Kalau mau dapat informasi nih Pak terkait Paralegal Justice Awards tuh harus hubungi kemana ya Pak? Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, hubungi di PIC-nya Dorma, salah satu di antaranya. Nomor HP-nya berapa ya? Oh, itu dia. 0821 6817 8530. Ada juga Susan di 0822 022 5605 untuk OPIC-nya. Jadi sahabat BPHN, sahabat pengayoman, para kepala desa, lurah yang masih ingin mendaftar dapat menghubungi PIC kami ke Saudari Dorma dengan nomor konteksnya 0821 681 785 30. Kemudian ke Saudari Susan 08222 022 5605 atau kunjungi aja website kita pja.bphn.go.id. Jadi kunjungi aja website kami pja.bphn.go.id. Saya kira itu sudah sangat lengkap dan sangat jelas bagi teman-teman, bagi sahabat BPHN dan sahabat pengayoman yang ingin mencari informasi, tanyakan kepada PIC-nya atau langsung melalui websitenya kami. Terima kasih, Mbak Nadia. Oke, siap Pak. Jadi nanti kalau teman-teman mau mendapatkan informasi terkait Paralegal Justice Awards ini, bisa lihat di nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak, maupun juga bisa cek langsung informasi lengkapnya di pja.bphn.go.id, atau bisa aja nih langsung main ke Instagramnya BPHN Kemenkumham. Jadi nanti bisa tanya-tanya langsung sama adminnya gitu ya. Min, ini gimana pendaftarannya? Kira-kira berkas yang dibutuhkan apa aja, bisa langsung tanya ke baik ke Instagram maupun nomor kontak yang sudah diberikan oleh Bapak Tiko tadi ya Pak. Gitu. Ya. Atau bisa juga cek di website pja.bphn.go.id. Di sana juga bisa untuk voting. Jangan lupa untuk voting, betul, di pja.bphn.go.id. Ayo dukung kepala daerah kalian, dukung kepala desa dan juga desa kalian Iya. di
Paralegal Justice Awards gitu. Nanti kalau misalkan menang jangan lupa minta tumpengannya. Pasti itu, pasti. Iya, Mbak Aduh. Nadia. Oke, baik Pak Tiko, terima kasih banyak sekali Sama-sama, Mbak atas Nadia. informasi yang sudah Maaf kalau diberikan gitu, salah-salah. karena ini Iya. salah satu awards yang sangat bergengsi ya untuk apa namanya para masyarakat di desa gitu. Kapan lagi kita bisa memajukan desa kita gitu. Salah satunya juga pastinya mendukung kepala desa dan desa kita di Paralegal Justice Award. Jadi buat teman-teman nih yang melihat kayak udah saya belum daftar, buruan langsung ajak kepala desanya daftar di Paralegal Justice Awards karena waktu pendaftarannya akan segera ditutup di 20 Februari tahun 2024, jadi 4 hari lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiko atas waktunya. Terima kasih Sama-sama, juga untuk Mbak para. Nadia. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Buat Terima kita semua. kasih Iya, Pak. Terima kasih. kasih. Terima kasih untuk Pak Tiko, sahabat BPHN dan juga sahabat pengayoman. Selamat sore Selamat sore. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dah.